Jadi buat yang udah ikut metodologi minggu lalu atau semester lalu, boleh cukup di absen aja dan waktunya dipakai buat mempersiapkan penelitian Anda, ya. Siapa nih? Siapa aja di sini? Yang udah ikut penelitian semester lalu apa? Soalnya materinya sama nih. Daripada kalian. Oh iya, Sahrir boleh pergi. Siapa lagi? Ya Bu, saya mohon izin Eh, mengerjakan laporan Bu ya. Terima Oh, kasih. silakan. Mohon izin ya Bu. Iya, iya, oke. Keluar. Karena dua kali ya. Adit pergi, silahkan. Terima kasih Bu. Ya, oke. Nah, ini udah minggu ke berapa nih ya? Minggu ke-7, minggu ke-8. Jadi yang penelitian yang harus ngerjain penelitian. Oke. Oke, thank you. Sip. Oke. Sisa berapa? Jadi semua 11 orang ini semuanya yang belum ini ya. Ada Silvi fast track ya, Lintang fast track ya? Bukan. Iya Bu. Dimas fast track. Amanda? Sama Bu. Oke, Gani? Fast track juga Bu. Lita juga ya. Ridwan? Bukan Bu, dia reguler. Risa? Reguler juga Bu. Reguler ya. Terus Suhendri, kamu udah ini ya? Udah proposal ya? Jumat ini Bu. Hari ini? Oh, ya Jumat. kamu nggak mau persiapan? Jumat besok Bu. Oh, besok. Oke, ya udah. Oke, terus Yusrin ya. Oke, baik. Sip. Jadi lebih enak ya. Oke. Kita akan ngasih waktu sekitar 1 jam. Kalau Pak Walmiki nggak ada, kita tutup. Kalau misalkan ada Pak Walmiki, mungkin Pak Walmiki ingin menambahkan cerita, mungkin bahasan-bahasan lain ya. Nah, jadi mungkin di grup meeting kalian masih suka ada grup meeting nggak? Ya, walaupun kadang 3 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu ya. Itu grup meeting adalah salah satu yang penting ya, karena kita bisa mengetahui diskusi dari kelompok-kelompok yang lain, idenya seperti apa, yang ini idenya seperti apa, kemudian teman kalian sedang ngerjain apa gitu ya, dan kemudian kita juga bisa sama-sama dapat global ceritanya yang secara umum. Nah, di metodologi, saya akan menjelaskan tentang eksperimen dan simulation ya. Di eksperimen dan simulation ini, saya akan mungkin jelaskan sedikit bedanya antara apa itu eksperimen dan apa itu kenapa itu pemodelan. Mungkin kalian yang selama lagi pandemi begini, banyak kakak-kakak kalian yang berubah ya, berganti misalnya dari harusnya eksperimen basah di lab itu berubah jadi simulasi. Ada juga yang mungkin ya sengaja ya di last minute gitu diganti jadi simulasi. Namun sebenarnya simulasi juga penting, dan biasanya eksperimen itu saling melengkapi dengan simulasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan gitu. Nah, saya akan jelaskan tentang kenapa simulasi penting, kemudian jenis-jenis simulasi atau pemodelan, dan kemudian juga apa yang disebut dengan verifikasi dan validasi, kemudian juga contoh-contoh paper tentang perbandingan simulasi dan eksperimen. Nah, dalam dunia sains dan rekayasa kita mempelajari sistem yang kompleks. Jadi sangat kompleks melalui pengumpulan dan percobaan serta modeling dan simulasi ya. Namun sistem yang sangat kompleks itu bisa kita modelkan untuk mendapatkan suatu informasi yang berguna buat kita gitu ya. Sekarang kalian ingat, kalian masing-masing handphone kalian udah ada weather conditionnya ya, udah cukup prediktif ya, udah sangat bisa tahu gitu. Kalau hari ini hujan ya berarti hujan gitu. Mungkin kalau dulu 10 tahun lalu gitu ya, nggak terlalu kepake ya. Dulu 10-13 tahun lalu saya walaupun masih belum di handphonenya belum terlalu smart ya, itu saya waktu di Australia itu selalu tiap pagi itu ngebuka weather.com gitu ya, atau weathernya lah pokoknya dari sana, untuk tahu benar-benar hari ini ada apa nih, ada hujan atau enggak gitu. Karena di Melbourne itu dia bisa 4 musim dalam sehari ya, tapi minimal dari situ kita tahu, oh saya harus pakai baju apa gitu ya. Dan itu sebenarnya kan dia benar-benar memodelkan dari
past data ya, data-data yang sudah ada sebelumnya. Jadi kalau misalkan dari berbagai parameter yang sudah ada, kemudian dia modelkan gitu. Nah, jadi model of a system is a tool that we use to answer questions about a system without having to do an experiment. Jadi dengan adanya model, jadi kenapa kita mungkin kalian yang akan melakukan pemodelan, kenapa kita perlu membuat model itu agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau penelitian, rumusan-rumusan masalah yang penelitian tentang suatu sistem, tapi tidak perlu melakukan eksperimennya. Gitu ya. Misalnya climate change gitu ya, atau misalkan climate-nya ya. Misalnya kapan kita suasana berawan, kapan suasana hujan, kapan bakal ada badai typhoon gitu ya. Misalnya kalau yang di Jepang itu kan kalau ada badai typhoon tuh kayaknya 4 hari sebelum tuh udah keluar gitu ya, yang saya mungkin lihat berita beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya, ada berita typhoon itu, sampai lihat story Instagramnya yang mahasiswa yang lagi pada di Jepang gitu ya, kayaknya udah disiapin gitu ya, chaos, mati lampu ada banyak peringatan sana sini gitu ya. Setelah itu karena bisa diperingatkan dengan baik, ini hari ini udah akan masuk ke sini, masuk ke daerah sini. Akhirnya ketika badai typhoonnya terjadi, sangat sedikit sekali yang korban gitu ya, korban yang mungkin rumahnya kena atau mungkin yang luka dan segala macam, itu karena setiap orang sudah sangat-sangat bersiap diri gitu. Jadi itu prediktif yang sudah sangat bagus gitu ya. Cuman mungkin yang di Indonesia kemarin yang ada badai yang di mana yang di Kupang ya kalau nggak salah, itu mungkin belum terdeteksi atau bagaimana, sehingga atau mungkin ketutup dengan berita pernikahan para selebriti, nggak tahu saya juga ya, itu juga sehingga tidak terlalu tahu ya bencana tersebut, kemudian ternyata sangat besar gitu akibatnya. Nah, saya 3 minggu lalu juga bulan akhir September kemarin, saya berkesempatan menemani teman-teman di meteorologi sama di oceanografi, dia melakukan akreditasi internasional ya dengan ASIIN, dengan akreditasi dari Jerman. Kemudian saya jadi tahu tuh ya, karena saya di penjaminan mutu, terus saya ikutan selama 4 hari gitu ya, dari jam 2 sampai jam 6 sore lah kira-kira. Saya jadi tahu mereka ngerjain apa aja gitu ya. Ternyata mereka itu mahasiswa-mahasiswanya itu benar-benar perlu akses ke superkomputer. Jadi komputer dengan pemrosesan yang tinggi, karena mereka selalu menggunakan komputasi. Pemodelannya udah tingkat tinggi ya, udah science and computation-nya itu untuk memodelkan berbagai fenomena ya. Misalkan fenomena kalau ada tumpahan minyak di laut gitu ya, teman-teman oceanografi itu ngelihat kapan berdasarkan arus dan current-nya itu dia kapan bisa mencapai suatu daerah, misalkan di utara Jawa gitu ya, atau misalnya kapan si meteorologi ini yang mahasiswanya itu memodelkan sampai ke kayak BMKG lah istilahnya. Jadi mereka punya sistem sendiri karena mereka kan nggak punya akses ke BMKG juga ya, kan beda gitu badannya. Di kampusnya itu juga mereka udah bagus banget punya sistem sendiri, membangun sistem sendiri untuk prediksi-prediksi dari cuaca misalnya. Nah itu salah satu di BMKG ya, Bureau of Weathers itu yang sudah sangat-sangat cocok gitu ya. Nah itu sebenarnya pemodelan itu gunanya itu. Jadi kita nggak perlu mengalami kejadian itu dulu, nggak perlu eksperimen dulu, tapi kita bisa memprediksi akan ada apa, dan itu berguna untuk bagian dari untuk aplikasinya. Nah terus misalnya ini juga cerita ya, saya mungkin dari background saya, jadi waktu S3 itu saya masuk ke nah jadi masuk ke S3 saya waktu itu, teman-teman saya ada yang S3-nya tentang pemrosesan baja gitu ya. Nah di pemrosesan baja ini kan kita bisa lihat ada reaktor ya, reaktornya kayak meleleh seperti lava gitu ya.
temperaturnya 1600 derajat. Nah, dia itu kan perlu diaduk, kemudian kita harus tahu pengadukannya kapan harus selesai, udah gitu komposisinya berapa gitu ya, kapan misalnya dia udah selesai. Nah, ini kan kalau misalnya kita punya tangki temperatur 200 misalnya ya, misalkan ada minyak misalnya, kita kan masih bisa sampling pakai termometer ya, atau mungkin pakai termokopel dimasukkan gitu. Kemudian kita bisa sampling, terus kita cek larutannya, kemudian masukkan misalkan ke GC untuk tahu misalkan larutan hidrokarbonnya apa. Nah, untuk ini kan kita nggak bisa ya, maksudnya si orangnya pun kalau misalkan mau ngedeketin ke sini dia harus full face shield yang thermal ya, kemudian penuh banget, dan kemudian bajunya juga udah harus full tahan panas lah, pokoknya udah kayak astronot gitu, karena dia sangat panas gitu. Nah, sehingga untuk online monitoring gitu ya, itu nggak bisa kalau pakai komposisi gitu. Nah, jadi waktu itu teman saya mencari cara gimana caranya biar kita bisa mendapat suatu fenomena dari sini, bisa mereplikasi suatu fenomena yang dengan tanpa mengambil komposisinya gitu, misalkan seperti itu. Nah, jadi kemudian ini dengan cara itu, dengan dimodelkan, nanti dia akan membuat modelnya. Dan kalau mau modelnya itu ternyata kemudian kita validasi, kita cek, misalnya kita baru ngambil sampel dengan eksperimen misalkan, atau misalkan pegawainya ya, atau misalkan pekerjanya yang di pabrik, kita minta misalnya untuk mengambil sampel di bagian-bagian ini saat parameter kondisinya ini, misalkan kondisinya waktu itu parameternya ada tentang vibrasi atau tentang bubbling gitu ya, atau misalkan noise dan sebagainya, diambil dari situ, kemudian kita validasi gitu. Nah, ini salah satu contoh-contoh kalau biasanya S2, S3 ya, itu biasanya langsung aplikatif ke industrinya. Jadi industrinya butuh apa, kita diskusi dengan si dosennya gitu ya, dengan pembimbing yang dari dosennya, kemudian ya udah gitu, jadi mungkin industrial based problem gitu. Nah, jadi simulasi kenapa penting? Karena kita adalah trap of phenomenology. Jadi kita ingin mengambil ruang lingkup suatu fenomena, kemudian justru kita menggunakan model itu untuk memberi informasi tentang eksperimen yang akan kita kerjakan. Kadang-kadang untuk melakukan eksperimen kita perlu menggunakan model dulu. Misalnya misalkan Anda mau mengerjakan reaksi misalnya, gak mungkin kan Anda coba-coba dulu misalnya reaksi 100 derajat bisa nggak, 250 derajat bisa nggak, 200 derajat tidak bisa. Tentunya kalau kita eksperimennya nggak coba-coba, artinya kita rugi di waktu, rugi di biaya ya, rugi di manpower atau orang ya, atau apalagi di masa Covid kayak gini, kita cuma bisa berapa kali sih ke kampus ya, misalkan harus gantian dengan yang lain karena terkait dengan kapasitas gitu. Nah, sehingga kalau dengan pemodelan misalnya, kalau gitu saya akan modelkan dulu deh secara termodinamikanya, dia berhasil di temperatur berapa sampai berapa. Ternyata temperatur misalkan 200 sampai 240 aja gitu, karena mungkin kalau misalkan ketinggian nanti akan ada byproduct ya dari termodinamika tersebut yang mungkin tidak diinginkan gitu. Nah, jadi itu kita bisa gunakan model untuk memberikan informasi tentang eksperimen yang dikerjakan. Kemudian teman-teman di fisika murni, di kimia murni, di matematika murni, mereka menggunakan model-model untuk membangun debat-debat teoritis yang kadang saya nggak ngerti itu apa ya, tapi ya lumayan lah. Dulu saya punya pengalaman, jadi dulu waktu saya S3 di universitas saya tuh, di Swinburne University itu nggak ada chemical engineering department, nggak ada gitu. Tapi profesornya itu adalah lulusan chemical engineering dan memang bidangnya juga chemical engineering atau metallurgical engineering. Nah, karena universitas itu baru, karena dia dulunya adalah TAFE atau vokasi gitu ya, terus baru tahun 2000-an berubah jadi universitas. Jadi tahun 2007 ya pas saya bergabung di sana itu, si
profesornya itu dia menjadi profesor di bidang mathematics atau bidang mathematical modeling gitu. Jadi saya masuk ke grup matematik waktu itu, walaupun karena saya pikir oke, saya akan simulasi di situ gitu, jadi nggak apa-apa lah, sama aja. Nah, jadi akhirnya saya ikut American Mathematical Society ya, Australian Mathematical Society (IMS) waktu itu. Kemudian ada ikut, biasanya kalau mahasiswa pasca sarjana itu tiap ada workshop atau apa tuh disuruh ikut gitu ya, ayo kamu ikut ini gitu ya. Udah saya ikut gitu waktu itu di dekat Melbourne University gitu, 5 hari ya. Itu mereka membangun model ya, debat-debat. Waktu itu saya pusing, itu apa gitu maksudnya ya. Kadang-kadang saya tanya ke teman saya yang lain gitu, ini maksudnya apa? Oh ternyata seperti ini, oh gitu. Karena kita sebagai teknik kimia kan pasti kita tahu aplikasinya buat apa ya, kita tinggal pakai bilangan Reynolds, tinggal pakai bilangan ini, bilangan ini. Nah, tapi ternyata untuk membangunnya itu adalah teman-teman yang dari scientist-nya gitu ya. Nah, kemudian simulasi juga penting karena sebagai alat prediksi. Nah, jadi tadi seperti yang Bureau of Weather itu ya, atau BMKG itu, jadi mereka sudah punya model yang untuk memprediksi kapan terjadi hujan, kapan terjadi apa gitu ya, mungkin kemarau atau mungkin berawan, hujannya jam berapa, anginnya jam berapa gitu ya. Itu benar-benar bisa menjadi alat prediksi dan sudah sangat bagus gitu ya, sehingga bahkan sudah masuk aplikasi, udah masuk handphone sekarang, udah unggah via website. Nah, kemudian yang terakhir adalah simulasi ini sebagai alat kontrol proses ya, seperti yang kita pelajari di pengendalian proses dengan membuat model dari suatu kelakuan si sistem itu. Misalkan ada tangki berpengaduk gitu ya, atau mungkin kolom distilasi, kemudian kita buat kontrol prosesnya, kita bisa memprediksi apa yang terjadi misalnya kalau gitu ya, misalnya apa yang terjadi kalau saya ganti feed kolom distilasi saya misalnya, apa yang terjadi. Atau misalkan saya ganti misalnya misalnya ada saya buka pakai side stream gitu misalkan, seperti apa. Itu bisa menjadi alat kontrol proses. Sehingga penting bagi kita yang untuk membuat simulasi adalah untuk se-reliable mungkin. Buat teman-teman yang nanti akan lab basah, ada yang berapa orang yang akan eksperimennya lab basah ke lab? Bisa acungkan tangan. Yusrin, terus siapa lagi? Siapa aja nih? Ada Yusrin, ada Silvi, ada Lintang, ada Senri, Risha, Lita ya. Oke, hampir setengahnya ya. Ya, Anda berenam nih ya, walaupun setengahnya juga udah ya boleh dimatikan lagi. Walaupun Anda di lab, tapi nanti ketika sudah selesai, untuk tahu ya meaningful ya, meaningnya apa sih ini artinya gitu, hasil eksperimen Anda, untuk lebih detail lagi. Anda bisa juga mungkin kalau datanya kalau datanya penting, itu kalau datanya cukup, itu Anda juga bisa mungkin memodelkan tertentu. Mungkin model yang paling sederhana adalah regresi misalnya ya, regresi linear misalnya. Itu bisa juga digunakan gitu. Jadi itu bisa buat memprediksi juga. Jadi walaupun Bu, saya kan nanti saya mau eksperimen, saya nggak butuh pengetahuan tentang simulasi atau tentang pemodelan. Tetap kita butuh pengetahuan tentang pemodelan. Saya juga pernah dulu tuh ada conference juga, waktu itu diadakan oleh CSIRO. CSIRO tuh kayak LIPI-nya Australia waktu itu. Kita datang terus ngedengerin mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mereka tuh memodelkan fluid dynamics itu atau fluid mechanics itu ya, kayak apa ya, tetes-tetes aja tuh, tetes-tetes cairan itu dimodelkan gitu, ting gitu. Terus atau misalnya memodelkan kalau saya makan obat gitu ya, kemudian bentuknya misalnya nano gitu ya, makan obat itu dalam berapa lama dia tersebar ke seluruh badan misalnya, kayak gitu, seluruh tubuh di lewat peredaran darah. Itu ada semua pemodelannya. Atau misalnya pemodel termasuk sampai tentang building misalnya. Misalkan kalau saya punya gedungnya seperti ini, jenis air conditionernya seperti ini, seperti apa nih aliran udaranya, mana yang dingin, mana yang masih nggak kena gitu ya, misalkan air conditioner itu bisa seperti itu. Nah, jadi sekarang kita coba belajar dulu tentang konsep apa itu
pemodelan, kemudian kita gabungkan dengan reality ya. Nah, jadi di reality itu kan pasti kompleks banget ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam kalian eksperimen atau ngerjakan tesis gitu ya, nggak usah apa ya istilahnya, sangat ideal banget gitu ya sama kayak reality. Misalnya kalian butuh 10 komponen gitu. 10 komponen, misalkan mahasiswa saya nih, dia mau melakukan recycling baterai. Wah, semuanya dimasukin gitu ya, semuanya masukin ke dalam softwarenya, nanti pusing sendiri gitu, atau misalkan eksperimennya susah sekali. Nah, dia biasanya di sini kita lakukan eksperimen. Jadi eksperimennya ini bisa misalnya mirip dengan realitas tapi beda. Misalnya saya punya saya waktu itu mengolah biji nikel untuk jadi larutan, kemudian larutannya saya olah lagi untuk diendapkan lagi gitu. Untuk dapat larutan nikelnya itu susah ya, karena kondisinya beda-beda. Terus kita membuat namanya larutan artificial. Jadi misalkan, dia terdiri dari misalkan nikelnya 1%, kobaltnya 0,005%, misalkan Ca-nya berapa persen, Al-nya persen, mereplikasi mirip sama yang reality walaupun tidak diambil dari realitas gitu. Nah, di sini di eksperimen ini kita mengcontain the fenomenanya ya, fenomenanya di contain atau dibuat mirip gitu eksperimen. Nah, tentunya di sini akan ada uncertainties ya, ada ketidakpastian, ada ketidak lengkap gitu. Ya nggak apa-apa sih ya, tapi kan kita asal tulis gitu ya, keterbatasannya apa, ruang lingkupnya apa gitu ya. Dari situ kita akan dapat eksperimen. Nah, dari sini di eksperimen ini kita dari sini tuh kita nanti kita bisa memberikan input ke model development ya. Dan dari sini juga baru di sini adalah model development, teori komputasi, kita bangun rutinnya, atau mungkin kalau misalkan kalian memodelkan ada yang pakai Aspen plus misalnya dilihat satu-satu parameter-parameternya gitu ya, yang terkait. Nah, kemudian sambil dari sini kita lihat physical insight-nya ke arah sana, atau dari sini kita akan dapat itu artinya kayak gini loh. Oh, ternyata dia itu optimum di kondisi ini loh. Nah, gitu. Nah, kita akan dapat physical insight. Nah, namun tentunya model ini perlu kita validasi dengan eksperimen juga gitu. Nah, jadi bisa jadi kalian yang melakukan eksperimen datanya belum cukup, ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti mungkin adik kelas kalian yang melanjutkan eksperimen kalian, mungkin dia menambah data, kemudian mereka bisa memberikan model development lagi yang sebenarnya melengkapi dari eksperimen. Nah, kemudian dari code validation ini, kemudian setelah itu dari eksperimen tersebut kita dapat dari eksperimen ini baru kita aplikasikan dari experimental design ini dengan engineering constraint gitu. Nah, jadi ini merupakan saling berkoneksi ya. Makanya kalau misalnya kita memodelkan cuman main-main aja dengan software tapi kita tidak punya dasar kode validasinya apa gitu ya, atau misalnya kita nggak punya dasarnya apa, pokoknya saya cuma main-mainin aja, saya pinter nih bisa ngitung-ngitung Aspen Plus, Aspen HiSys misalnya, saya bisa ngitung-ngitung FlexPDA tapi nggak ada dasarnya, itu jadi kita cuma play with games sebenarnya ya, cuma main-main aja gitu. Nah, untuk memastikan bahwa model kita benar, itu kita perlu divalidasi dulu. Oke, nah pemodelan atau modeling atau simulasi itu sebenarnya ada dua juga, ada penelitian basah dan ada penelitian kering. Mungkin yang penelitian basah ini jarang ya dipakai di teknik kimia, karena teknik kimia mungkin langsung pakai bahan kimianya apa gitu. Tapi sebenarnya in chemical engineering secara umum ya, kalau di jurnal-jurnal chemical engineering journal, chemical engineering science gitu, kadang kita memodelkan sesuatu dengan hal yang lebih simpel gitu, tapi yang sifat-sifatnya bisa kita miripkan gitu. Misalnya contohnya ini. Nah, cerita saya tadi yang tadi ya, yang gambar ini. Nah,
Jadi di sini ada di perusahaan di Australia namanya Smorgon Steel, perusahaan pembuat besi baja yang nggak terlalu gede sebenarnya. Mereka punya problem dengan masalah ininya ya, masalah di penanganan reaktornya. Nah, kemudian mereka kesusahan untuk tahu kapan dia harus menyetop prosesnya, kapan misalnya kalau slag itu bagian layer atasnya ya, kayak lavanya gitu, bagian bawahnya itu adalah lelehan liquid metal, logamnya, kapan mereka harus menyetopnya gitu. Kemudian diskusi dengan si profesor ini, kemudian profesor yang dari Swinburne yang kebetulan profesornya saya, kemudian beliau come up with a project. Jadi ini dilakukan oleh teman saya Bernard Su ya, dari Tiongkok. Jadi dia memodelkan tentang, jadi ini ada ladle ya. Nah ini ketika ini di bubbling sih, di bawahnya itu ada gas yang untuk mengocok-ngocok gitu ya, untuk mengaduk sini. Jadi ini karena ini ada steel, ada lelehan baja, kemudian ada slag-nya, terus kemudian kadang-kadang di tengahnya tuh dia ada ice-nya atau keluar di tengah-tengah gitu. Nah jadi ini dia gambar, berarti ada ketinggian ini, ada kemudian diameternya, kemudian ada diameter dari ice-nya gitu ya, atau ada diameter dari umumnya gitu gimana. Kemudian dia buat pemodelan basah namanya. Jadi di lab dia lakukan dia buat gambar kayak apa ya? Kayak gambarnya kayak, jadi kayak dia menganalogikan bahwa slag-nya itu merupakan minyak yang ringan, sementara steelnya itu sebagai air, jadi dia lebih berat gitu. Jadi dianggapnya seperti itu. Terus di bawahnya ditambahkan gas inlet. Nah di bubbling begitu, kemudian dia lakukan beberapa kali percobaan untuk membuat model secara fisik gitu. Nah ini namanya eksperimen basah, tapi dia model, namanya cold modeling gitu, cold modeling. Dan kemudian dari sini dia mendapatkan korelasi ya, dari data-data tersebut dia dapat korelasi bahwa ternyata area dari ice-nya ini dibagi dengan H per H ini ternyata ada korelasinya. Nah, ternyata dia berkorelasi dengan gasnya, G-nya ya, dan kemudian ketebalan dari slag-nya. Kemudian ada G-nya gravitasi, kemudian ada ini juga gitu. Jadi dari sini dengan mengukur, kita nambahkan kamera di atas gitu ya, di atas yang agak jauh mungkin biar nggak panas ya di sini. Jadi dengan melakukan online monitoring, kameranya dilihat gitu, dia bisa dan dia juga tahu Q-nya, misalkan gas inletnya berapa, maka dia bisa memodelkan berapa sih H yang slag yang akan terbentuk misalnya, karena dia jumlah slagnya ini bisa plus minus ya, tergantung dari interaksi dengan yang di bawahnya ini gitu. Jadi dia bisa ya kayak pengotornya lah istilahnya, pengotornya yang akan ngumpul di sini. Tapi dia bisa memodelkan berdasarkan dari yang dia bisa lihat, yaitu dari ice sama dari misalkan ukuran gas inletnya. Nah dari situ jadi itu akan lebih memudahkan. Kemudian dia cek dengan validasi dengan keadaan di realnya. Jadi tadi di reaktornya tadi dia ganti, misalkan kalau dengan Q sekian, dengan ice-nya alfanya sekian, kemudian berapa nih ininya gitu, seperti itu ya. Dan kemudian kalau ya, jadi di sini bisa mempelajari fenomena yang di temperatur 1600 itu bisa kita pelajari di temperatur ruang untuk mendapatkan korelasi. Nanti korelasinya mungkin kemungkinan akan lebih mirip-mirip juga gitu. Karena kita juga belajar, kalau kalian ingat di peristiwa perpindahan ya, di peristiwa perpindahan kita tuh bisa memodelkan suatu dengan bilangan Freud ya. Di bilangan Freud itu kalau saya ngecek di eksperimen segini, terus saya mau expand ke tangki yang jadi 3 meter, itu bisa, asal L per D-nya mirip gitu. Asal L per D-nya sama, maka fenomenanya itu akan
akan lebih scale up gitu, sama gitu. Itu dengan yang dilihat adalah nanti bilangan Freud-nya. Mungkin kalian kalau lupa bisa lihat yang peristiwa perpindahan ya, lanjut itu ada tentang kalau nggak salah tentang peristiwa perpindahan momentum ya, itu tentang bilangan Freud di mana dia bisa meng-scale up dari laboratorium ke total. Ini contoh juga yang lain, misalnya yang lama sekali ya, udah lama banget, tentang ilustrasi laminer gitu ya. Jadi ilustrasi ini dibuat dari kayak asap-asap gitu ya, di titik-titiknya di sini dimasukkan, terus dia akan membuat seperti layers gitu ya, dengan kecepatan tertentu dihitung. Kemudian di sini ada suatu objek, maka ini ada silinder, maka apa yang terjadi di sekitar silinder, maka dia akan ada alirannya seperti ini gitu. Nah, tentunya nanti ini bisa dimodelkan juga ya. Jadi cold modeling nanti bisa dimodelkan dengan namanya computational fluid dynamics. Nah, kemudian misalkan dicek misalnya bagaimana kalau misalnya kecepatannya dinaikkan gitu. Jadi bilangan Reynolds-nya kita naikkan, mungkin masuk dari rezim laminar ke rezim turbulent, maka ternyata dia akan jadi seperti ini bentuknya misalnya. Dari sini kita bisa melihat kita butuh, dengan adanya simulasi secara fisik ya, cold modeling, kita bisa melihat fenomena-fenomena yang kadang susah gitu ya dilakukan gitu. Jadi kita mulai dari yang simpel dulu. Nah, nanti dari CFD model, the computational fluid dynamics model ya, Pak Yazid ya yang paling lihai di sini, ahli di sini di computational dynamics. Nanti dia bisa memodelkan juga misalnya kalau ada aliran laminer di sekitar silinder gitu ya, apa yang terjadi gitu. Nanti dia bisa lihat di sini ada aliran-aliran kecepatannya, kemudian yang warna merah itu menunjukkan yang cepat gitu ya, kemudian yang aliran yang biru itu menunjukkan yang rendah gitu. Jadi di sini akan ada gradien dari konsentrasi gitu ya. Jadi ada yang cepat langsung ke sana, ada yang mungkin dia nunggu di sini. Nah, kemudian model-model tersebut itu ada konsepnya, ada yang white box ya, ada yang gray box, ada yang black box. Kalau white box itu dia yang scientific fundamental, termodinamika, gerakan projektil, itu benar-benar ada prinsip fundamentalnya. Nah, teknik kimia ini banyak ada di dalam gray box. Jadi menggunakan prinsip fundamental, namun kita juga melihat dari tadi yang data-data di eksperimen tersebut ya, data-data di eksperimen baik berupa berupa eksperimen, kemudian dikorelasikan gitu ya pakai grafik dan segala macam. Nah, ini biasanya menggunakan konstanta empirik. Jadi misalkan momentum, heat transfer, climate model, itu semuanya menggunakan konstanta empirik. Nah, kemudian juga black box yang kontrol-kontrol yang diaplikasikan di industri proses. Ini empiris juga, input dan outputnya bisa multivariat statistikal, kemudian neural network, fuzzy logic, dan sebagainya. Nah, ya ini contoh ya, yang misalnya kayak Reynolds number ya. Ini kan Moody chart itu atau friction factornya itu kan dia benar-benar berdasarkan data empiriknya gitu. Jadi Reynolds number sekian, friction factornya sekian. Nah, jadi nanti kita juga perlu melakukan kalibrasi dan validasi. Pertama verifikasi dan kalibrasi. Jadi pertama kita ketika kita membuat modelnya, selanjutnya kita cek dulu dengan data validasi ya. Kalau misalkan kalian nggak punya, mungkin bisa pakai data-data literatur ya. Di data literatur lihat kira-kira bagaimana nih sistemnya. Kemudian kita revisi, ada first revision, di compare lagi dengan revisi model, kemudian second revision masuk ke second revision model. Jadi itu merupakan proses yang iteratif ya. Jadi tadi yang 6 orang lagi yang lain yang akan melakukan pemodelan, bisa jadi memang itu mungkin agak sulit ya kalau lagi
lagi pandemi begini, kalau misalkan nggak bimbingan langsung itu, karena kalau pemodelan itu kadang perlu orang yang ngulik juga ya, kita harus bisa ngulik gitu. Jadi kalau ini nggak bisa, coba lagi yang sebelah sini, coba lagi sini, dan jangan lupa harus banyak diskusi juga dengan pembimbing gitu. Jadi nggak bisa kalau kalau eksperimen itu Anda bisa mungkin yang lama mungkin setup eksperimennya mungkin apa ya, tapi udah gitu lama ya ngerjain eksperimennya, mungkin untuk kerja dapat satu data Anda butuh 3 hari ke kampus bolak-balik, atau mungkin dapat datanya setengah hari misalnya, jadi dapat 1 titik 2 titik itu mungkin, kemudian belum lagi kalau misalnya harus dianalisis ya, kan ada datanya itu kan harus dianalisis, misalkan Anda dapat sampel nih, sampel dari hasil eksperimennya kan tentu dianalisis gitu, mungkin di GC atau di HPLC, terus kan ngantri gitu ya, jadi baru nunggu sebulan 2 bulan baru dapat, itu mungkin eksperimen. Kalau pemodelan itu mungkin kalau misalkan yang lama adalah membangun model, tapi begitu modelnya sudah tervalidasi dan sudah oke, itu kalian bisa ngerjain siang malam di rumah gitu ya, bisa kerjakan dengan cukup cepat gitu. Oke, nah jadi verifikasi dan validasi itu, verifikasi adalah asesmen dan estimasi dari akurasi numerikal terhadap hasil yang diolah berdasarkan model komputasinya. Jadi bagaimana modelnya itu udah benar, verifikasinya betul, errornya sudah betul gitu ya, itu dilihat dari verifikasi. Nah, sementara validasi adalah asesmen dan konfirmasi hasil simulasi dengan data dari eksperimen. Nah, jadi minimal ketika kalian mau melakukan eksperimen itu kalian coba validasi dulu hasilnya dengan data yang ada. Kalau misalkan mirip, errornya sedikit, itu berarti mungkin data Anda sudah oke dan bisa digunakan. Oke, baik, sebentar ya. Pak Miki belum gabung ya. Nah, contohnya ini dengan Pak Song ya, dengan tim mahasiswa juga waktu itu. Jadi waktu itu ada tugas untuk membuat pemodelan apa ya? Lupa saya. Ini apa namanya? Pembuatan dimethyl ether. Jadi waktu membuat klasifikasi untuk membuat dimethyl ether dari pakai Aspen Plus ya, mungkin kalian yang pakai Aspen Plus. Nah, jadi waktu itu dia membuat basis simulasinya 200 ton, 2000 ton per day, mungkin air dried, Indonesian coal, kemudian dia pakai tabel pakai thermodynamic modelnya SRK yang sering dipakai gitu ya. Kemudian kemudian dia lakukan dulu mana ya. Nah, dia melakukan dulu komposisinya. Nah, komposisinya ini adalah misalkan ini yang dari Haldor-Topsoe dari suatu eksperimen juga ya. Jadi dia lakukan validasi. A comparison between gasification product and simulation of GE Texaco gasifier was shown in table 3. The composition and its experimental output product were obtained from the work of Larsen and Tingin. Nah, jadi ada data sebelumnya Larsen dan Tingin, dia melakukan pada komposisi tertentu, pada operasi tertentu, dia komposisinya adalah ini. Misalkan ini adalah awalnya ya, batu baranya, jadi ash-nya misalkan 9,9%, karbonnya sekian, nitrogen, klorin dan sebagainya sekian. Nah, kemudian hasil eksperimennya dari si Larsen and Tingin ini adalah yang ini gitu ya, di sini gitu. Nah, kemudian si mahasiswa ini dia melakukan validasi. Jadi dia ngecek dengan pakai metode-metode yang sudah dilakukan. Kemudian dicek produk composition-nya ternyata sudah lumayan sesuai dengan data real gitu ya, data real dari hasil eksperimen orang lain gitu, karena menggunakan input yang sama. Misalkan CO-nya cukup mirip ya, kemudian H2-nya juga cukup mirip, CO2-nya 8, ya oke lah, nggak apa-apa gitu ya, cukup mirip. Nah, karena ini sudah semua, ini sudah tervalidasi,
maka kita bisa bilang bahwa modelnya itu atau metodologi penelitian yang dia lakukan untuk pemodelannya itu sudah benar gitu, sudah oke gitu ya, sudah tervalidasi. Sehingga setelah itu dia bisa melakukan prediksi, misalkan efek dari temperatur, efek dari rasio CO per H2 ingin dapat apa gitu, atau rasio dari CO2 dan coal dengan bahan gasifier-nya apa, segala macam itu dia bisa lakukan kayak gitu, dan kita bisa tanda kutip mempercayai gitu ya, oh ya betul, berarti dan kita bisa mengambil informasi-informasi penting dari hasil pemodelan tersebut. Oke, nah jadi kalau modeling menggunakan software mungkin kalian pakai HiSys, kemudian ada kalau untuk mineral itu ada Vexage dan HJC, ada juga misalkan Olga gitu ya, atau mungkin yang lain ada FlexPDA. Nah jadi atau enggak, tapi sebenarnya black box itu Aspen HiSys ya, kalian kan nggak tahu gitu di dalamnya cara ngitungnya gimana gitu. Lumayan, tapi sebenarnya semakin kita mengetahui parameternya, kita bisa masukkan parameternya, kita akan lebih tahu lagi lebih detailnya. Nah, contohnya ada Aspen HiSys, misalnya ini untuk yang merancang dan evaluasi kinerja proses ya, kalian pasti sudah tahu. Kemudian ada juga yang pemodelan CFD, misalkan COMSOL, Fluent, Fire gitu ya. Di sini cukup lama juga, misalnya 20 liter, misalkan dia kalau di 2000 liter jadi gimana, kalau di lebih besar lagi apa yang terjadi velocity-nya gitu ya, kalau misalkan kita ganti pedalnya seperti apa atau pakai baffle yang mana, dan itu kelihatan. Ini biasanya menggunakan perpindahan massa untuk momentum dan energi, jadi lebih tahu mana blank spot-nya atau yang teraduk dan sebagainya. Nah, kemudian FlexPDA juga yang kalian pakai ya di S2 berdasarkan perpindahan dan juga menggunakan Finite Element Model. Nah, contoh mungkin terakhir contohnya misalkan aplikasi di elektrolisis aluminium, ini lebih saya cocok pendek aja. Jadi kalau aluminium itu dia melakukan membutuhkan CO2 ya untuk menghasilkan CO2. Nah, tapi seberapa cepat dia keluar itu kan dia mempengaruhi reaksinya gitu untuk membuat aluminium itu. Jadi kan Al2O3 ditambah karbon itu jadi Al ditambah CO2 lah, kira-kira cara umum kayak gitu. Tapi kalau semakin CO2-nya masih tertrap di sini, berarti kan reaksinya jadi lambat gitu, si produknya masih ada. Kita kan harus menarik produknya agar reaksi terus bergerak ke kanan. Nah, di sini akhirnya dibuatlah suatu eksperimen untuk mengetahui bagaimana si bubbles CO2 yang di dalam ini dia bisa naik ke atas gitu. Jadi dia buat misalkan agak latihan di sini bubble formation. Nah, dia kayak bikin kayak gini ya. Nah, dia lihat difotoin pada dengan high speed kamera, tak gitu ya. Nah, jadi dia kapan dia akan membuat lagi bubble-nya. Ini dari katodanya ya, dari katoda karbonnya dia akan jadi bubble CO2, terus dia akan gede gitu. Nah, jadi kemudian dicek juga dengan mathematical models. Misalkan dari sini akan lebih gede, kemudian nanti dia akan jalan ke sana gitu. Misalkan jadi dari situ kita bisa melihat bagaimana tadi yang cold modeling tadi divalidasi dengan mathematical model. Oke, jadi mungkin itu yang hari ini yang wawasan yang bisa kalian dapatkan tentang eksperimen ya, tentang modeling. Saya balik lagi ke awal deh ya. Nah, jadi bagi yang kalian yang walaupun bereksperimen, kalau datanya cukup atau menggunakan data yang lain, mungkin kalian bisa membuat pemodelan, atau yang paling gampang tuh pemodelan adalah regresi sebenarnya dari data, kemudian kita buat simulasi empiriknya. Nah, tapi kalaupun buat yang melakukan pemodelan juga gitu ya, misalkan itu juga jangan lupa gitu bahwa data validasi itu juga penting karena untuk meyakinkan bahwa Anda benar-benar digunakan gitu ya untuk melakukan eksperimen juga gitu. Oke, sambil kita tunggu Pak Walmiki, kita bisa
ini ya bisa lakukan bisa mungkin ada yang mau bertanya dulu. Sambil saya tanya dulu Pak Walmiki mau datang nggak sini. Oke, baik. Kalau nggak ada materi dengan saya sebenarnya sudah cukup. Namun Pak Miki pesan, Pak Miki perlu bertemu dengan kalian. Bentar ya, Pak Miki butuh jam berapa? Mungkin saya matikan dulu rekamannya ya.